Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdhalus salati wassalam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'd, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul alim. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan turunnya hujan, yang mana hujan itu menjadi rahmat bagi kita semuanya. Bagaimana firman-Nya, "Wallazi anzala minas sama'i rizqan lakum." Alhamdulillah kita juga masih diberikan kesehatan, kekuatan, tidak ada yang sakit, sehingga bisa menjalankan ibadah Ramadan yang penuh barakah ini dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya telah mendapatkan syafaatnya. Anak sekalian, saya yakin kalian sudah tahu apa itu asyam atau as-saum. Sebagaimana ayat yang saya yakin juga kalian sudah hafal, sebagaimana saya sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Asyam atau as-saum. Apa itu asyam atau as-saum? Lugatan secara bahasa itu al-imsaku anisyai. Al-imsaku anisyai, menahan diri dari sesuatu. Itu secara bahasa. Adapun asyamu syar'an, asyam istirahan, yaitu al-imsak anil akli wa syurbi wa sa'iril muftirat wa jami'il muftirat ma'an niyah min dulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Al-imsak menahan diri anil akli dari makan, wa syurbi dan minum, wa sa'iril muftirat wa jami'il muftirat dan segala macam yang mubtilat, muftirat al-mubtilat yang membatalkan puasa ma'an niyah, disertai dengan niat, yang mana kita menahan diri dari makan, minum dan segala macam yang membatalkan puasa itu dimulai min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, semenjak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Itulah as-shaum atau asyam
syariat menurut agama Islam. Nah, puasa sendiri itu termasuk dari rukun apa? Iman apa Islam? Islam. Rukun Islam ada 5. Kalau rukun iman ada ya, rukun iman ada 6. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, gitu kan? Wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu rukun iman. Adapun rukun Islam sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, rukun iman itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa itaiz zakat, menunaikan zakat bagi orang yang kaya. Wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi saum, puasa itu termasuk dari rukun Islam. Kalau kita mengaku diri kita sebagai Muslim, orang yang beragama Islam, maka puasa termasuk sesuatu yang wajib kita laksanakan, sebab itu arkanul Islam. Kalau zakat ya yang kaya saja. Kalau haji ya yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak punya uang, belum punya uang untuk berangkat haji atau melunasi ONH, ongkos naik haji, ya nggak wajib. Demikian juga zakat. Kalau memang hartanya tidak banyak, ya tidak wajib zakat. Tapi yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian menegakkan sholat dan puasa bulan Ramadan, ini hal yang wajib, tidak bisa kita tinggalkan karena kita mengaku diri kita adalah sebagai seorang Muslim atau yang memeluk agama Islam. Nah, tadi sudah disampaikan, meskipun mungkin apa yang disampaikan ini sekedar mengulang apa yang telah disampaikan, baik itu oleh Bapak Kiai Jamal Mustafa ataupun Bapak Kiai Jamal Nasib Amin ataupun yang lainnya, Ustaz Mahfud, mungkin Ustaz Mudakir, Ustaz Emrul Mustafa yang pernah ngisi. Tadi ada kata-kata ma'aniyah, artinya puasa itu harus disertai niat. Maka setiap selesai sholat tarawih, ya kan, kemudian berdoa, kemudian selesai doa, niat bareng-bareng. Seperti semalam di sini, nawaitu shaumarodin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati warqadillahi ta'ala. Ya, itu niatnya. Sebab kalau puasa tanpa niat itu jadi nggak sah puasanya. Sebab rukun puasa itu hanya 2. Rukun puasa itu 2. 1, niat. Yang kedua, menahan diri dari makan, minum, dan bercampurnya atau berkumpulnya suami istri semenjak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Itu 1 niat. 2,
Sekalipun niat itu adanya di dalam hati, tapi akan lebih baik kalau itu juga kita kuatkan, kita ikrarkan dengan lisan kita. Nawaitu shoma ghadin, saya niat puasa besok hari. Atau bisa saja niat itu semenjak awal masuk bulan Ramadan sudah niat, pokoknya saya mau puasa 1 bulan penuh, entah nanti 29 hari, entah nanti 30 hari. Tapi sejak awal sudah niat mau puasa penuh 1 bulan penuh, bisa saja. Sehingga nanti ketika setiap malamnya itu lupa niat, itu sudah di awal sudah kita niati 1 bulan penuh. Niat ini sangat penting, sebab Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala macam perbuatan itu tergantung niat. Nah, kalau kita niat puasa Ramadan, niatnya apa? Ya, niatnya adalah imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena ihtisaban, ihtasaba yahtasibu, artinya menggapai, mencapai, memperoleh. Artinya kita niat puasa itu karena Allah Subhanahu wa taala atau memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diniatkan yang lain-lain, termasuk juga sholat ya, niatnya menjalankan kewajiban lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga puasa diniatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun secara medis ya, sekarang banyak penelitian ilmu kedokteran itu mendapatkan hasil dari penelitiannya, tubuh kita atau fisik kita itu kalau untuk puasa justru malah sehat. Orang yang tidak pernah berpuasa itu kecenderungannya akan mudah sakit dibandingkan dengan orang yang berpuasa. Dengan puasa, insya Allah tubuh kita sehat. Tapi jangan diniatkan puasa itu untuk kesehatan. Ya, diniatkan lillahi ta'ala, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat juga demikian, tergantung niat kita. Sholat zuhur, MPP bagian pengajaran atau bagian keamanan, penegak kedisiplinan. Ketika sudah dengan azan, kemudian jadinya diminta untuk segera menuju ke masjid. Nah, semuanya menuju ke masjid dalam rangka menjalankan ibadah sholat itu juga lillahi ta'ala, jangan karena diabsen. Kalau karena diabsen ya nanti dapatnya hanya kehadiran saja. Kemudian juga yang lain, semuanya kita niatkan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa mendidik kita agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lain-lain. Sedangkan setelah nanti punya jam 6:30 kurang seperempat ya,
niat tolakul ilmi dan juga lillahi ta'ala. Jangan enggak, nanti kalau enggak masuk kena iqam. Ingat, tolakul ilmi itu juga diniat di lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu. Kemudian anak-anak sekalian, puasa Ramadan itu termasuk puasa yang wajib. Selain Ramadan, ada nggak puasa wajib? Selain puasa bulan Ramadan, ada nggak puasa yang wajib? Nggak ada ya, nggak ada. Puasa nazar, boleh nggak kita nazar puasa? Contoh, kalau saya naik kelas dari kelas 7 ke kelas 8 atau 8 naik kelas 9 dan seterusnya, maka saya akan berpuasa 1 hari. Boleh nggak bernazar semacam itu? Boleh. Nah, puasa nazar itu kemudian menjadi wajib. Jadi selain bulan Ramadan, ada juga puasa wajib lainnya, yaitu puasa nazar. Karena sudah nazar, sudah janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau naik kelas mau puasa sehari atau 3 hari. Jadi itu boleh puasa nazar. Selain puasa nazar, habis hanya puasa Ramadan dan nazar saja, atau masih ada bayar utang, itu dianggap puasa Ramadan juga, yang putri-putri kita nanti wajib bayar utang. Selain itu, selain puasa Ramadan dan puasa nazar, ada namanya puasa kafarah. Puasa kafarah itu puasa sebagai hukuman. Memang ada yang dihukum untuk berpuasa, ada. Siapa itu? Ya, seorang suami istri yang berkumpul di siang hari pada bulan Ramadan. Ya, adanya hubungan suami istri di siang bulan Ramadan, maka kemudian wajib membayar denda. Yang pertama yaitu itqu raqabah. Itqu raqabah itu membebaskan budak. Sementara sekarang sudah tidak ada perbudakan. Lalu bagaimana bayar dendanya? Bayar hukumannya. Fasyamu syahraini mutatabi'aini. Puasa 2 bulan berturut-turut selain bulan Ramadan. Dan namanya terjadi hubungan suami istri, maka suami istri itu harus puasa 2 bulan berturut-turut di luar bulan Ramadan. Ya, Syawal sama Dzulqa'dah. Kalau Dzulqa'dah ya Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Begitu. Nah, puasa yang semacam ini itu juga disebut dengan puasa yang wajib, harus dilakukan, harus dirasakan. Itu puasa wajib. Jadi ada 3: puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa karena membayar denda. Denda pakai puasa 2 bulan berturut-turut 2 bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah banyak macamnya ya. Kalau puasa sunnah ada puasa hari Senin dan Kamis, ada yang puasa tahun sehari puasa, sehari tidak puasa, ada puasa ayam lubid. Ayam lubid itu yang tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulannya. Kemudian ada puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, itu puasa sunnah. Anak-anak sekalian,
Puasa tadi poin pertama yang saya sampaikan adalah mendidik kita agar menjadi manusia yang ikhlas berbuat apapun lillahi ta'ala. Dua, puasa juga mendidik kita untuk menjadi pribadi yang penyabar. Puasa mendidik diri kita untuk sabar. Begitu imsak itu sudah berhenti makan dan minum. Kita tahan, kita sabar, gak makan, gak minum sampai dengan tenggelamnya matahari lurus sanksi. Pokoknya kalau belum dengan azan maghrib kita tidak makan dan tidak minum. Itu kalau nggak sabar, ya akhirnya nanti sembunyi-sembunyi, nggak tahan haus, minum. Jadinya nggak sabar. Kalau yang sabar, dia buat. Sejak terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Nah, sabar ini bisa macam-macam. Satu, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kayak itu, puasa, sholat 5 waktu, tetap kita jalankan. Itu sabar. Ada juga sabar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga sabar. Ada hal-hal yang dilarang, kita tahan, kita tidak mau melakukan itu. Berarti kita menjadi pribadi yang penyabar. Sudah larangan, maka kita jauhi. Sabar, bisa sabar menjalankan perintah Allah, sabar dalam arti menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya. Kemudian ada juga sabar ketika mendapat musibah. Biasanya kalau ada orang meninggal, gitu kan, kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam ayat Al-Quran disebutkan wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu yang seperti apa? Idza asabatuhum musibah, apabila musibah menimpa mereka, qalu, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita mendapatkan cobaan, ujian, ya kita terima. Karena musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kuat enggak? Kita sabar apa enggak? Terutama terjadi bencana alam di daerah Aceh, Medan, Padang, Sumatera Barat karena banjir. Itu kan musibah. Kita tahun 2010 termasuk untuk ini yang musibah yang berupa gunung Merapi yang meletus, itu juga musibah. Nah, kita tidak boleh menunggu karena musibah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita harus insya Allah orang yang betul-betul menjalankan ibadah puasa, maka dia nanti akan menjadi orang-orang yang penyabar.
sabar menjalankan semua perintah Allah, sabar menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya, dan bisa sabar apabila mendapatkan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya yakin kalian semuanya sudah tahu syarat-syarat puasa. Puasa itu wajib bagi siapa? Tentu orang yang Islam. Kalau non-Muslim tidak wajib puasa. Kemudian balik itu sudah dewasa, sudah bukan anak-anak lagi. Kalau masih anak-anak itu belum wajib. Nah, kalau ada anak-anak yang menjalankan puasa bagaimana? Ya bagus, dapat pahala enggak? Orang tuanya yang dapat, karena orang tuanya dapat mendidik anaknya berpuasa sejak kecil, belum balik sudah dididik untuk berpuasa. Baik, akil punya akal, artinya sehat akalnya, bukan majnun. Tahu majnun ya? Apa majnun? Gak waras ya, akalnya. Maka kalau orang gila itu tidak wajib berpuasa. Orang gila tidak wajib berpuasa. Bagaimana anak kecil juga belum wajib berpuasa. Kapan anak kecil wajib berpuasa? Ketika sudah balik. Kapan orang gila kemudian wajib berpuasa? Ya kalau sudah sembuh. Maka ada hadis ruhi al-qalamu'an salasin anis sobihi hatta yahtalima. Kemudian anil majlumi hatta ubiko, dan anil naimi hatta yastailito. Orang yang tidur itu sudah tidak wajib puasa. Ada yang pernah mimpi dulu dalam keadaan tidur, kemudian terbangun minum. Kalau itu terjadi, dia nggak sadar untuk menyangka apa, nggak batal puasanya. Kalau pas minum tadi dia tidak sadar. Dia sadar dalam keadaan bermimpi, minum, kemudian tidur lagi, bangun dulu. Siang hari ya, tapi siang hari bangun. Kayaknya kalau tadi saya mimpi minum. Ya itulah kamu. Batal nggak puasanya? Ya nggak batal, karena ketika minum dia nggak sadar. Atau lupa, bisa saja lupa minum. Lupa minum 12 apa ya? Kalau 12 ya habis olahraga karena terlalu bersemangat, masuk asrama, masih ada air putih, lalu tekuk begitu, kemudian menambah lagi ingat, dan saya puasa. Kata dia benar, karena pas itu lupa kalau dalam keadaan puasa. Tapi jangan pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa jangan tidak lupa. Pura-pura. Tuh. Puasa jadi kita menjadi pribadi yang ikhlas. Puasa jadi kita akan menjadi orang-orang yang penyabar. Kemudian tujuan akhir dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu menjalankan
dan menjauhi larangan. Tidak mau berbuat dosa, orang yang takwa. Tapi yang namanya manusia, kita ya selalu aja ada dosanya. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah, punya dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat. Maka dalam kesempatan dan Ramadan ini saya mengajak pada para santri semuanya perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Boleh atau doa yang masyhur ketika bulan Ramadan yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, betul-betul puasa kita itu bisa menghapus semua dosa yang pernah kita perbuat, sebab janji Allah melalui Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan siapa yang melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan didasari rasa iman wa ihtisaban, karena hanya ingin mengabdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Dari Ramadan ke Ramadan, dari Ramadan kemarin sampai dengan Ramadan ini tentu banyak dosa yang telah kita perbuat. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita saat ini bisa menghapus semua dosa kita yang telah lalu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, kekuatan, sehingga bisa melaksanakan mengisi bulan Ramadan, bulan suci ini dengan memperbanyak amal soleh, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya puasa kita, ya sholat kita, ya tadarus kita, baca Al-Quran kita, dan yang lain sebagainya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi